kan ada yang bilang bahwa Amerika itu untuk literasi, aktivitas dan seterusnya itu 70% untuk melek tentang investasi. Ya. Nggak tahu ntar Anda konfirmasi ya. Indonesia baru 1%. Ya. Benar nggak sih? Benar, makanya ini Aduh. tugas kita berdua nih kasih solusi. Siap. Karena masyarakat sekarang ini bingung mau lihat channelnya siapa, karena semua tuduh-tuduhan, mendiskreditkan para terlapor. Ya. Gua nggak pernah fokus ke Ya, individualnya. gitu. Itulah kenapa kasih solusi hadir nggak tajam-tajam ngapain urusan ke Ya, aib kita sana. fokus kepada fenomenanya sehingga kalian semua bisa teredukasi dan nantinya bisa milih. Iya. Karena 1% minim literasi tanggung jawab semua orang untuk meningkatkan literasi agar mereka itu bisa berpikir secara kritis dan tidak skeptis. Yang berbahaya, Oke. kritis nggak bisa, jadinya skeptis. Semuanya judi, semuanya penipu, semuanya Ya. ya kan hancur juga. Hancur juga industrinya ya. Hancur Nah, juga. kalau ada yang ngomong gini gimana, Prof? Ya justru ini kan kita saatnya kembali kepada tulang punggungnya di negara kita, UMKM. Ya. Nah, tapi suatu sisi ada juga muncul narasi bahwa, lah kalau semuanya akhirnya kepalanya ditundukkan kepada sekuritas yang ada di handphone anak bangsa, itu terus gimana caranya bakso hidup, Ya. somai hidup, kang mie ayam hidup? Karena bukan lari ke sana sehingga tujuan ekonomi tumbuh, tapi malah lari ke saham-saham konglo apa segala Yes. macamnya. Nah itu jadi pisau bermata dua antara kita sementara tugasnya kasih solusi, Prof Gema ini kita pengen naikin literasi biar ya 5%, oh bersyukur, ayo kita glorifikasi jadi 10%, ngejar Amerika S&P Ya. 500 bla 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 gitu Betul, kan yang ada di betul. Amerika. Jadi minimal 50%. Tapi katanya ntar kang bakso jadi mati. Jadi ini brilliant banget. Pertanyaan ini Aduh. bagus sekali. Wah, thank you. Ya, dan ini yang akan sebenarnya gua bahas sama Robert nanti di podcast di Astronaci. Mhm. Marilah kita bicara gini. Ketika ada orang berkata bahwa kalau kamu miskin, kamu bodoh. Oke, itu satu. Oke. Terus Bill Gates sebenarnya juga bilang, kalau kamu lahir miskin, itu bukan salahmu. Kalau kamu mati miskin, itu salahmu. Wow. Itu Bill Gates. Oke. Pertanyaannya bagaimana kita menyikapi ini dan bijak? Menurut saya, ada 3 hal. Yang pertama, miskin sama kaya itu sangat relatif dan subjektif. Manusia itu ketika dia naik level, dia baru akan merasakan bahwa level yang kemarin nggak enak. Contoh, hari ini gue ajak lu makan steak. Di steak yang harganya mungkin 150.000. Mhm. Besok gue ajak lu makan A5 Wagyu. Waktu lu makan 150.000, lu bilang, oh enak nih steak nih ya. Besok ketika gue ajak makan A5, Oke. gue bawa ke sini, lu muntah makan ini. Oke. Itu manusia. Oke. Artinya, setiap orang pasti akan ngerasa diri gue ini udah kaya hari ini. Ah. Ketika besok saya lebih kaya lagi, baru dia sadar, oh ternyata kemarin gue nggak kaya-kaya banget. Ah. Jadi tidak ada sebenarnya orang itu yang boleh dijudge bahwa miskin itu bodoh, karena tidak ada yang miskin. Oke. Semua orang even yang hidup, maaf kata nih, hidupnya sekarang mungkin rezekinya sebagai pemulung sampah. Tapi dia bisa kok punya anak 3, hidupnya happy-happy, bisa ketawa. Dia tidak merasa dirinya miskin. Pokoknya anak gue bisa makan. Ya kan? Jadi miskinnya di mana? Dan dia tidak bodoh. Tapi kalau kamu compare bahwa si pemulung ini kamu compare dengan presiden direktur BUMN, yang lu nggak bisa compare begitu. Tetapi mari kita realistis tentang diri kita sendiri. Tidak ada miskin yang bodoh. Ini poin pertama nih. Poin kedua, financial market itu hanya salah satu cara menuju kebebasan finansial, menuju ke kehidupan yang lebih layak. Hanya salah satu cara, bukan satu-satunya. Oke? Karena ini adalah tidak ada salahnya Anda seumur hidup tidak pernah kenal saham, itu nggak ada salahnya. Seumur hidup Anda menjadi pedagang di Mangga 2, Anda jadi pedagang di Glodok, bisa sukses kok punya Rolls Royce tanpa Anda kenal yang namanya saham.